selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas tentang dugaan genosida dan kejahatan perang dalam konflik Israel-Palestina. Nah, kita bakal bahas mulai dari definisinya, latar konflik, bukti-bukti pelanggaran, hingga respon dunia internasional. Bersama teman-teman yang sudah menyiapkan materi, ayo kita simak pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu kali ya. Jadi, apa sih genosida dan kejahatan perang itu? Mungkin di sini aku mau jawab tentang genosida itu sendiri. Menurut beberapa ahli, jadi genosida bisa didefinisikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang ditandai dengan upaya sistematis dan disengaja untuk menghancurkan kelompok orang tertentu. Targetnya biasanya berasal dari identitas tertentu seperti nasional, etnis, ras, atau agama. Jadi genosida itu pada dasarnya berarti bahwa pelaku dengan sengaja ingin menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, mental, atau melalui tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Jadi oleh karena itu, genosida adalah kejahatan terorganisir yang bertujuan untuk menghapuskan kelompok tertentu daripada hanya tindakan kekerasan biasa. Jadi apa sih bedanya dengan kejahatan perang? Mungkin Dini bisa menjelaskan tentang kejahatan perang, Din? Pasti bisa dong. Nah, untuk kejahatan perang sendiri itu diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan juga Konvensi Jenewa, di mana berdasarkan hukum ini, kejahatan perang itu mencakup pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata, seperti penyerangan terhadap warga sipil yang tidak terlibat di dalam peperangan, kemudian menggunakan senjata-senjata terlarang, melakukan penyiksaan atau memperlakukan tahanan perang secara tidak manusiawi, dan juga menyerang fasilitas sipil seperti rumah sakit ataupun juga sekolah. Nah, jadi perbedaan utama itu kelihatan ya bahwa genosida itu berfokus pada niat menghancurkan suatu kelompok, sedangkan kejahatan perang itu merupakan pelanggaran terhadap aturan perang itu sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa genosida ini merupakan bagian dari suatu kejahatan perang. Nah, pemahaman ini penting untuk kita next nanti ke pembahasan selanjutnya karena menjadi dasar untuk melihat apakah tindakan-tindakan yang dilakukan Israel selama ini di wilayah pendudukan seperti pembunuhan massal ataupun mungkin blokade lokal, apakah termasuk dalam kategori kejahatan genosida atau kejahatan perang begitu. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Boleh dijelasin sama teman yang lain? Oke, terima kasih ya Dini dan Farel. Nah, lalu sebelum kita membahas ke bukti-bukti pelanggarannya, kita akan membahas tentang latar belakang dari konflik Israel dan Palestina. Jadi, dimulainya itu sejak pembagian wilayah Palestina oleh PBB pada tahun 1947 yang menjadi akar dari konflik ini ya, lalu diikuti oleh konflik antar pemerintah antara Israel dan Palestina yang menyebabkan adanya Nakba atau pengusiran sekitar 700.000 lebih warga Palestina keluar dari wilayah mereka sendiri. Nah, lalu banyak juga konflik yang bermunculan seperti Perang 6 Hari, dan munculnya juga Intifada, dan munculnya Hamas yang mungkin teman-teman sudah ketahui. Nah, dalam penyelesaian konflik mereka, sebenarnya sudah ada berbagai usaha untuk perdamaian seperti perjanjian Oslo, dan ada banyak bantuan dari pihak luar yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, tetapi tidak mencapai titik damai, tidak mencapai titik tengah dari kedua pihak ini. Lalu Reza mungkin bisa jelasin ya tentang konflik terbaru mereka. Oke, baik Cera, terima kasih ya. Jadi pada tahun 2003 silam, dari beberapa tahun yang lalu, konflik antar dua negara ini kembali memuncak. Yang bermula dari mana kelompok Hamas melakukan serangan mendadak dari wilayah Gaza itu sendiri. Dengan adanya serangan itu tentunya memicu banyak ratusan korban jiwa, dan merespon dari militer-militer dari wilayah Israel itu melakukan serangan dari darat bahkan ke udara. Tentunya dari konflik ini menimbulkan episode kelanjutannya lagi atas konflik-konflik sebelumnya. Bisa dilanjut mungkin sama teman saya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bersama dengan Mas Ramsan, kita bakal banyak membahas tentang kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Gaza ya. Jadi salah satu fokus utamanya ini adalah mereka menyerang fasilitas sipil. Nah, Mas Ramsan, benar gak sih mereka ini menyerang rumah sakit juga menjadikan sasaran empuk mereka gitu?
Benar sekali Mas Justin, kalau kita lihat ada berita yang dirilis oleh Detik News pada tanggal 4 April ya, di tahun 2024, di mana sayangnya rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh Indonesia di Gaza dihancurkan seperti itu. Fasilitas-fasilitas umum dihancurkan. Maka rumah sakit itu mengalami kerusakan yang cukup parah karena serangan udara yang dilakukan oleh Israel, di mana bagian depannya itu kalau kita lihat Mas Justin itu runtuh, kemudian ada beberapa ruangan di sana yang memang pada akhirnya ikut rusak, di mana padahal rumah sakit ini kalau kita lihat menjadi pusat layanan medis yang penting bagi warga Gaza itu sendiri, Mas Justin. Parah banget sih itu ya. Padahal sebenarnya rumah sakit tuh menjadi objek yang dilindungi dalam situasi perang nggak sih? Betul, kalau kita lihat misalkan dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang sudah disepakati oleh banyak negara misalkan, di mana fasilitas kesehatan itu termasuk objek sipil yang tidak boleh sama sekali serang. Kecuali memang ada bukti kuat kalau memang fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit dijadikan sebagai tempat aktivitas militer. Tapi memang sampai saat ini belum ada bukti bahwa rumah sakit tersebut atau rumah sakit Indonesia dipakai untuk hal semacam seperti itu, Mas Justin. Jadi kalau rumah sakit itu tetap diserang, berarti bener ya Israel tuh melanggar hukum humaniter internasional ya? Betul sekali, memang menyerang fasilitas sipil tanpa dasar bisa masuk dalam kategori kejahatan perang. Di mana kalau kita lihat serangan seperti ini dilakukan secara sistematis memang, apalagi targetnya itu adalah warga sipil. Di mana bisa masuk ke dalam kedugaan genosida seperti itu. Bahkan Mahkamah Internasional atau ICJ juga sudah mulai menangani gugatan hal tersebut seperti itu Mas Justin. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman semuanya, ini bukan cuma konflik bersenjata biasa doang, tapi Betul. ya Israel juga udah melakukan pelanggaran serius gitu terhadap hukum internasional yang berlaku. Betul sekali, maka penting bagi kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar, sebagai akademisi dan sebagainya, kita harus peduli dengan isu-isu internasional, kita harus peduli dengan apa yang terjadi dalam dunia-dunia internasional, apalagi isu-isu kemanusiaan seperti ini. Setuju banget Mas Ramsan. Oke, terima kasih banyak Mas Ramsan udah sharing. Oke. Boleh dilanjut topik selanjutnya. Boleh. Nah, kan tadi kita udah bahas nih banyak nih. Terus sekarang kita mau bahas di bagian gimana sih posisi dunia internasional dan semua sistem internasional ini menanggapi situasi Israel Palestina. Gimana nih Mas Farlen? Oke, jadi beberapa negara sih ada pasti kita lihat ada yang pro dan yang kontra lah ya sama isu ini. Tapi kalau dari negara-negara yang kontra sendiri, terutama kita bisa lihat beberapa waktu lalu ada Afrika Selatan yang dengan kencang itu terus melakukan tuduhan pada Israel bahwa mereka tuh melakukan genosida, terus bahkan kasusnya ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Terus kalau kita juga bisa lihat dari negara-negara seperti Irlandia, Spanyol, Belgia, itu tuh sangat mendorong embargo senjata terhadap Israel dan mengutuk adanya blokade serta penggunaan kekuatan berlebihan sih di Gaza, kayak gitu, Vel. Kalau dari Feli sendiri kayak gimana nih pandangannya? Nah, kalau dari aku kan tadi kan udah dijelasin bagian negara-negara nih. Mungkin aku akan memberi sedikit bagian dari PBB. Mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir sama seperti kita-kita yang di sini. Kok PBB nih agak pasif gitu ya? Kenapa nih PBB nih? Nah, jadi sebenarnya jawabannya tuh simple, teman-teman. Jawabannya adalah PBB itu bergerak, tapi PBB itu tertahan dengan adanya hak veto. Nah, hak veto nih sering banget dipakai oleh negara-negara untuk membela posisi dia. Jadi kan tadi udah dijelasin ya, ada negara pro dan kontra. Jadi untuk membela resolusi yang sekiranya merugikan negara yang dia pro, dia pasti akan memveto. Nah, negara-negara veto itu ada Amerika Serikat, China, Rusia, dan masih banyak lagi negara-negara pendiri dari PBB ini sendiri. Terus kalau menurut Mas Farlen, kalau ada lagi nggak sih fakta-fakta lain yang perlu teman-teman tahu soal dunia internasional? Nah, sebenarnya tadi kayak yang Feli udah bilang juga ya, kayak tentang negara-negara yang dukung ini tadi, salah satunya Amerika Serikat tuh dukungnya paling kenceng lah kasarnya, kayak Amerika Serikat itu merupakan negara tuh yang pendukung utama Israel di isu ini kayak gitu. Terus selain itu juga ada negara-negara yang bahkan nggak cuma mendorong atau mengecam Israel, tapi lebih ke memutus hubungan diplomatik juga. Ada negara-negara kayak Bolivia, Kolombia, Chili, gitu-gitu bener-bener Venezuela juga. Dan jadi mereka tuh yang kayak bener-bener udahlah nggak mau lagi deh gitu kasarnya. Kayak gitu sih, Vel. Nah, terus tadi ada disinggung dikit nih sama teman kita soal ICJ. Tapi ICJ tuh sampai sekarang tuh masih belum bisa bilang kalau dia ini genocide, mau udah dibawa sama Afrika, mau udah disetujui sama negara-negara lain, mereka tetap masih nggak mau ngasih vonis bahwa itu adalah perilaku genosida. Nah, aku punya pertanyaan pemantik nih buat viewers kita yang dengerin podcast kita dari tadi. Menurut kalian, kenapa sih ICJ tuh masih nggak bisa
bilang padahal ya Israel itu tanda tangan Konvensi Jenewa. Israel tuh merupakan negara yang menyetujui Konvensi Jenewa, dan menurut Konvensi Jenewa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Israel ini udah mengarah ke genosida gitu. Oke, ada lagi nggak Mas Farlen? Kalau nggak ada kita lanjut aja nggak sih? Lanjutin aja, Vel. Lanjut. Nah, oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada kesimpulan. Jadi, dari apa yang sudah dibahas teman-teman saya sebelumnya, sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mencegah genosida ini, gitu loh. Jadi, tadi juga udah disebutin kayak mulai dari bukti-bukti adanya pelanggaran hukum humaniter internasional seperti merusak rumah sakit, respon-respon internasional seperti negara-negara pro dan kontra, juga adanya pengajuan kasus ini ke ICJ gitu. Terus juga ada upaya gencatan senjata dan deeskalasi dalam konflik Israel-Palestina. Itu diupayakan terus oleh komunitas internasional melalui resolusi PBB, mediasi diplomatik, serta tekanan politik dan ekonomi. Sejumlah negara dan organisasi internasional juga menyerukan penghentian permusuhan serta akses kemanusiaan yang lebih luas. Sementara negosiasi juga dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang pasca konflik. Nah, namun tantangan dalam mencapai gencatan senjata tetap besar dengan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Israel menekankan keamanan dan operasi militernya, sementara tekanan global menuntut kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil. Meskipun ada kemajuan dalam pembicaraan, eskalasi masih terjadi dan solusi damai yang berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari saya. Bisa saya serahkan kembali ke Mas Ganes. Oke, mungkin itu dia tadi pembahasan kita. Semoga pembahasan kita tadi itu bisa nambah wawasan dan bikin kita lebih peka sama isu-isu kemanusiaan yang terjadi di dunia. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, dan juga buat semua teman-teman yang udah kontribusi di podcast ini. Sampai jumpa lagi. Stay aware, stay critical. Dadah.